dari SMA Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin. Saya Ahmad Fauzan. Saya Damayati Puspaitani. Saya Rina Ukmana. Saya Siswati. Saya Salwa Putri Julianti. Saya Siti Barkah. Akan berkolaborasi dalam diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif. CGP angkatan 9. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Ya, sebelumnya alhamdulillah terima kasih Bapak Ibu telah berhadir dalam acara kami di sini CGP angkatan 9 bersama saya Rina Ukmana. Sebelumnya ada pantun Bapak Ibu. Pulang ke warung manukan nasi. Kulit ke rumah mau oseng tahu. Ingin ulun hendak presentasi. Ulun ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menjawab salam saya. Nah, di sini saya akan menyampaikan mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebelumnya kita membahas mengenai teori kontrol dulu. Siapakah yang mengajarkan kita? Nah, sebelumnya saya akan minta izin kepada Ibu Mufidah untuk menjelaskan. Langsung praktek ya mengenai teori kontrol ini. Nah, jadi di dalam genggaman saya, ya, di dalam genggaman saya ini ada tiket umroh. Nah, kira-kira mau nggak umroh nih? Ibu kali, masya Allah. Nah, gimana caranya Ibu Mufidah untuk mengambil tiketnya? Kamu buka tangannya. Iya, boleh dengan cara apa? Boleh dengan paksaan, ujian, atau mungkin hadiah. Mungkin dengan menyenangkan orang yang mengendam ini. Masya Allah. Ya, boleh. Bagaimana? Masya Allah, tangannya putih sekali. Boleh lihat telapak tangannya dulu. Oke, terima kasih. Oke, boleh saya ambil ini? Ya boleh. Nah, ya, terima kasih pada Ibu Mufidah, silakan duduk telah berpartisipasi. Nah, jadi itu adalah salah satu teori kontrol di mana ada sesuatu hadiah atau menyenangkan orang lain yang akhirnya saya sendiri terbuka langsung dengan cara tadi mau lihat dulu dong tangan di dalamnya. Nah, berarti siapakah kira-kira yang mengendalikan kita? Boleh next. Nah, jadi makna kontrol tersebut yang pertama teori kontrol itu adalah semua perilaku memiliki tujuan. Bahkan perilaku yang tidak disukai saja ada tujuan. Contohnya, misalnya murid kita sedang tertidur dalam kelas, itu pasti ada tujuan. Oke, selanjutnya penguatan positif atau bujukan seperti Ibu Mufidah tadi merupakan bentuk kontrol untuk menguasai atau mempengaruhi seorang. Akhirnya saya mau buka tangan tadi. Yang terakhir, sedangkan mengontrol dengan paksaan itu tidak efektif. Mungkin efektif tapi dalam jangka pendek. Nah, jangka panjangnya mungkin akan ada seterusnya. Silakan. Nah, jadi ini adalah pandangan atau merubah paradigma. Jadi di sini ada stimulus sama teori kontrol. Yang pertama, bahwa kebutuhan kita sama. Itu mungkin ya sekilas kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari itu kita mempunyai kebutuhan yang sama. Sebenarnya pada realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Apa yang kalian inginkan, apa yang Bapak Ibu inginkan itu pasti ada perbedaan. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Apakah benar? Sudut pandang kalian itu sama, Bapak Ibu. Nah, ini betul sekali ya, Ibu Lela sudah menggeleng-gelengkan kepala, akhirnya berbeda. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dalam kita. Apakah betul? Kita berusaha memahami pandangan orang tentang dunia. Artinya kita terus memahami atau mencari sudut pandang orang lain. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Seperti tadi ya, ada siswa yang kita tidur. Apakah itu salah? Ya, jelas salah. Tapi mereka pasti memiliki tujuan. Nah, kita gali dulu. Apa sih tujuannya? Apa sih? Atau ada kebutuhan yang tidak terpenuhi? Akhirnya dia tertidur. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Sebenarnya saya sendiri yang tadi mengontrol
Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Apakah betul? Nah, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi ada motivasi internal atau tumbuh dari diri sendiri. Selanjutnya, paksaan ada pada satu saat dibutuhkan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terakhir, model berpikir menang atau kalah. Berarti di sini model berpikirnya itu sama, menang dan menang, win dan win. Oke, selanjutnya. Nah, jadi makna disiplin ini sudah masuk materi ya Bapak Ibu. Jadi makna disiplin ini kalau kita budaya kita secara apa namanya ya umum itu menganggap sebagai suatu paksaan, suatu kepatuhan ya, sesuatu yang dipaksa, kepatuhan kayaknya harus stagnan terus ke depan aja, namanya suatu disiplin. Namun kata Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Jadi kata disiplin itu harus tumbuh dari hati kita terdalam. Kita wajib sekeras-kerasnya untuk melakukan self disiplin. Namun kita sudah berusaha, namun tidak bisa melakukan disiplin tersebut, maka wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Nah, jadi di situ makna disiplin. Boleh? Next. Jadi yang namanya disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman, tanpa hadiah. Jadi itu yang dimaksud dengan disiplin positif. Nah, seperti anak-anak mungkin di sini ya, dia sudah muncul motivasi diri sendiri untuk berbaris disiplin untuk menghadap ibu yang di depan. Boleh? Next. Nah, di sini adalah nilai-nilai kebajikan. Maksud di sini, nilai-nilai kebajikan di sini adalah tidak memandang latar belakang, tidak memandang ras, tidak memandang agama, suku, budaya, warna kulit. Jadi di sini semuanya itu sama. Yang maksudnya nilai-nilai kebajikan di sini. Namun pastinya bersikap, maksudnya sifat-sifatnya itu positif untuk manusia di sini. Selanjutnya, nah ini adalah beberapa contoh nilai-nilai kebajikan universal. Nah, seperti Bapak Ibu lihat, di sini semuanya tidak ada mengandung tadi ya ras, latar belakang, budaya, agama, semuanya di sini sama. Adanya rasa toleransi, mandiri, rasa hormat, percaya diri, kerjasama, antusias, menghargai, dan pastinya empati. Ini banyak sekali nilai-nilai kebajikan universal dan ini sebagai contoh. Oke, kita lanjut. Terima kasih Bapak Ibu semuanya telah memperhatikan saya. Saya akhiri, nanti dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya akan melanjutkan materi yang sudah disampaikan oleh teman saya tadi terkait dengan disiplin positif. Nah, sekarang saya akan menjelaskan terkait dengan teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, disiplin positif ini kan adalah hal yang mungkin bisa jadi baru didengar, walaupun sebelumnya kita sering mendengar kata disiplin, tapi sekarang kita belajar tentang disiplin positif. Nah, hari ini saya akan membahas terkait teori-teori. Yang pertama yang mau saya tanyakan adalah kepada Bapak Junaidi, apa yang membuat seseorang individu itu termotivasi, Pak Junaidi? Yang membuat termotivasi adalah kalau ada sesuatu yang diinginkan. Oke, kalau ada sesuatu yang diinginkan. Baik, Ibu Naima, kalau Pian misalnya dalam bekerja, motivasi apa yang paling kuat mendasari diri Pian dalam mengajar? Agama. Oke, terima kasih Pak Junaidi dan Ibu Naima. Lanjut, next. Nah, menurut Dian Goshen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Ada 3. Yang pertama, yang paling rendah motivasinya itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Siapa Bapak Ibu yang di sini mungkin paradigmanya masih menggunakan hal ini, maka hari ini kita coba sama-sama pahami bersama kira-kira apakah hal ini masih bisa kita terapkan atau ada nanti yang perlu kita lakukan.
Jadi motivasi paling terendah itu Bapak Ibu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Salah satu contohnya misalnya kita melihat ada murid kita yang terlambat, tanpa basa-basi langsung kita suruh misalnya push up, langsung kita marahi di tempat dan sebagainya. Itu adalah salah satu yang bisa jadi dampak efeknya siswa merasa takut, siswa merasa tidak percaya diri, dan siswa merasa tidak nyaman karena dimarahi, bukan belajar atas apa kesalahan yang dilakukan. Motivasi kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, contohnya kira-kira seperti apa Bapak Faisal? Termotivasi karena imbalan. Apakah bisa jawab Pak Faisal? Oke, kalau Pak Ghazali, kalau termotivasi karena imbalan seperti apa contohnya kira-kira Pak Ghazali? Ingin diberi hadiah. Oke, terima kasih Pak Faisal dan Pak Ghazali. Jadi motivasi indikator kedua adalah dia melakukan sesuatu karena merasa ingin mendapatkan imbalan atau mendapatkan penghargaan dari orang lain. Ini juga sering kita lakukan ketika menjadi seorang pendidik. Nah, padahal itu menjadi ada sisi negatif dan positifnya juga. Tetapi di dalam buku dosen ini yang paling terbaik motivasi itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, itu yang tingkat motivasi berdasarkan kesadaran menurut dosen. Next. Nah, saya tanya kepada Ibu Laila, sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan langsung dan kemudian mendapatkan surat peringatan, atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan Anda dan mendapatkan penghargaan sebagai karyawan atau guru berprestasi, atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri, dan sebagai teladan bagi murid-murid Anda karena Anda percaya tindakan Anda sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid Anda. Nah, manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda, atau bahkan kombinasi dari beberapa motivasi yang ada di ilustrasi? Kira-kira Ibu Laila, hal apa, motivasi apa yang mendasari Ibu Laila dalam bekerja? Kalau berdasarkan ilustrasi ini, berharap nih seperti yang ketiga, karena ketiga, senang ya. sudah kayak mudah-mudahan. Nah, oke. Terima kasih Ibu Laila. Baik, terima kasih. Jadi Ibu Laila tadi meyakini bahwa ini adalah satu contoh. Kalau kita turun mengajar tepat waktu, gara-gara kita tidak ingin ditegur oleh atasan langsung atau menghindari SP, berarti motivasi kita itu lemah sebenarnya. Karena kita hanya berpikir bahwa bagaimana caranya menghindari hukuman dan ketidaknyamanan. Atau kita ingin misalnya di akhir tahun pada saat sesi rehlah misalnya, atau sesi jalan-jalan sekolah misalnya diberikan penghargaan karena prestasi dan sebagainya. Nah, tapi untuk menerima itu sebenarnya tidak apa-apa, tetapi kita berlandaskan motivasi apa yang mendasari kita untuk melakukan yang terbaik. Tapi sebaik-baik motivasi adalah contoh yang ketiga seperti yang disampaikan Ibu Laila tadi, bahwa kita memang betul-betul menghargai nilai-nilai diri kita sendiri, apa yang kita yakini dan apa yang kita anggap benar, sehingga memang betul apa yang menjadi landasan kita itu adalah dari diri kita sendiri. Next, lanjut. Nah, ini adalah perbedaan kalau kita menerapkan tiga hal tadi. Nah, jadi ada tiga cara kita kalau kita kaitkan dalam materi pertama tadi terkait disiplin positif. Ada tiga pilihan. Yang pertama adalah hukuman, yang kedua adalah konsekuensi, yang ketiga namanya restitusi. Perbedaannya sangat jauh Bapak Ibu dalam hal proses sama dampak. Saya ambilkan terkait identitasnya. Jadi ketika siswa itu mendapatkan tiga hal ini, maka akan ada beberapa perbedaan dalam diri siswa. Yang pertama, perkara dia memahami identitas diri. Jika siswa itu mendapatkan hukuman, yang dia pahami dari dirinya sendiri adalah identitas gagal yang terbentuk dalam dirinya. Misalnya, contohnya, ketika dia melakukan kesalahan, maka dia memahami bahwa sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu yang membuat dasar seseorang menjadi tidak nyaman dan menakuti hukuman yang akan dia dapatkan. Lalu jika kita menggunakan konsekuensi dan restitusi dalam hal pembentukan disiplin, maka ada identitas diri sukses yang bisa terbentuk dalam diri siswa. Nah, ini dalam hal perbedaan. Misalnya tadi ketika siswa melakukan kesalahan. Nah, kalau kita berbicara hukuman tadi kan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu kalau kita berbicara hukuman.
Tapi kalau berbicara konsekuensi, maka sesuatu harus terjadi, bahwa ada sebab, ada akibat, ada suatu perilaku, maka akan ada hal yang terjadi. Tapi kalau restitusi merupakan pilihan, jadi terkait dengan apa yang dia lakukan, maka dia memikirkan apa dampaknya dan apa yang akan terjadi. Terus yang berikutnya misalnya terkait dengan ketika siswa mendapatkan melakukan kesalahan, ketika dia diberikan hukuman, dia bisa jadi murid atau anak akan tersakiti. Misalnya tadi kita suruh push-up, ya kan? Tapi kalau konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Lalu kalau restitusi, murid anak mendapatkan penguatan. Itu bedanya dalam segi pembentukan identitas. Karena perbedaan hukuman konsekuensi dan restitusi itu sangat berbeda. Terus dalam hal intonasi, jika kita menegur atau bahasa yang kadang sering didengar siswa, misalnya dalam ketika siswa melakukan kesalahan, ketika dia mendapatkan hukuman itu cenderung negatif, yaitu awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Kita selalu menggunakan itu ketika kita menghukum siswa. Kalau kita menggunakan konsekuensi di ranah ibaratnya netral, ada sisi-sisi yang dapat membentuk identitas siswa. Lakukan apa yang saya katakan. Ini biasanya melekat dengan apa yang sudah kita buat, misalnya peraturan atau konsekuensi terkait tata tertib. Tapi kalau restitusi itu lebih menggunakan pendekatan positif, yang dimana apakah hal ini sesungguhnya ingin kamu lakukan. Nah, jadi gambarannya ketika siswa melakukan kesalahan, kalau kita menerapkan hukuman, pasti kita akan awas kamu kalau mengulangi lagi ya. Kalau kita menggunakan konsekuensi, kamu sudah tahu kan apa yang akan apa pelanggaran yang telah kamu lakukan, dan itu menjadi konsekuensi yang kamu lakukan. Tetapi jika kita menggunakan restitusi, maka apakah perilaku yang kamu lakukan ini itu kamu inginkan, dan apakah kamu sadar akan dampak yang akan terjadi, sehingga murid bisa menyadari apa yang dia lakukan. Nah, dalam hal yang lainnya, misalnya terkait dampaknya, kalau hukuman, murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Ketika kita melakukan hukuman, memberikan rasa sakit yang bisa jadi dirasakan oleh murid, maka dia cenderung siswa itu akan menyembunyikan kesalahan, dan itu sering kita temui. Kalau kita kerja, dia akan melakukan hal yang tidak diinginkan lagi. Tapi kalau kita ada, dia disiplin, tapi hanya pada saat kita ada. Selebihnya bisa jadi dia menyembunyikan kesalahan. Jika kita menerapkan konsekuensi, murid anak belajar taat peraturan. Karena di dalam hal konsekuensi itu biasanya ada peraturan-peraturan tertulis yang ingin kita tertibkan atau kita jalankan bersama-sama. Tapi kalau restitusi, murid anak belajar memecahkan masalahnya. Makanya pendekatan restitusi itu lebih pada pendekatan untuk personal dan mencoba mencarikan solusi dari apa yang si murid tadi lakukan untuk bisa memperbaiki kesalahan. Lanjut. Nah, berdasarkan bagian tersebut, maka kita sudah menyimpulkan bahwa hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Kadang kan kita misalnya sedang tidak baik, bisa jadi siswa kita suruh pusat 100 kali. Nah, jadi siswa kan tahu, ternyata hukumannya itu kan misalnya. Terus anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan dalam pembuatan peraturan atau konsekuensi yang ditetapkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik, psikis, anak disakiti oleh sesuatu perbuatan atau kata-kata. Nah, sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana, biasanya kita bentuk dalam tata tertib dan sudah disepakati, sudah dibahas, disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan bersifat bila ada pelanggaran. Nah, terus pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek, tetapi efeknya itu jangkanya pendek. Dan siswa pun juga dilibatkan dalam pembuatan kesepakatan, dan dia sudah tahu jika dia salah, dia akan mendapatkan hal ini. Nah, misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan pembelajaran misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena tetap pembelajaran. Jadi dia sudah paham dan tahu. Baik, selanjutnya. Nah, restitusi
adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Terus restitusi juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi siswa itu diajarkan bagaimana mencari solusi atas kesalahan yang dia lakukan sendiri. Nah, jadi berdasarkan kesadaran itu maka dampaknya akan lebih panjang untuk perbaikan diri sendiri. Lanjut. Nah, ini terkait restitusi. Restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan, bukan merusak hubungan antara guru dan murid. Nah, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita menawarkan solusi apa yang bisa dia lakukan. Misalnya siswa melakukan pengerusakan terhadap papan tulis misalnya, maka kita berikan tawaran. Kira-kira atas solusi yang dia lakukan ini, apa solusi dirinya untuk memperbaiki kesalahan dirinya. Terus restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik menurut dosen dalam penerapan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi tadi. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi ketika kita menemukan siswa salah itu, kita bukan menekan dia salah karena perilakunya, tetapi karakter apa yang dia tidak munculkan. Misalnya dia mencuri sesuatu di kantin, kita tidak menjustifikasi, tidak selalu mengungkit kesalahan dia untuk mencuri itu, tetapi kita membuat karakternya terkait karakter jujur dan nilai-nilai kebajikan tadi, nilai menghargai orang lain, bahwa kenapa hal itu bisa terjadi, kebutuhan apa yang mendasari hal itu, dan sehingga perlu dikuatkan karakter jujur itu penting untuk masa depan sehingga berdampak jangka panjang untuk kesadaran dirinya. Restitusi menguatkan, restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kadang siswa-siswa yang memiliki masalah pada hal perilaku atau kedisiplinan, kadang mereka teralienasi atau diasingkan atau dibedakan dalam kelompok-kelompok dirinya sendiri atau teman sejawatnya. Nah, restitusi untuk mengajarkan dia supaya dapat kembali berbuat baik dan mengembalikan murid itu pada kondisi yang sesuai dengan nilai norma yang disepakati oleh kelompok si murid. Baik, demikian Bapak Ibu materi saya terkait teori motivasi, hukuman, prestasi, dan restitusi. Hanya sedikit yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa kita implementasikan sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini adalah menyambung dari materi sebelumnya, yaitu nilai-nilai kebalikan dari teori motivasi, hukuman, dan restitusi. Ini keyakinan kelas yang akan saya bawakan itu berkaitan erat dengan dua materi tadi yang sudah disampaikan oleh dua narasumber, yaitu keyakinan kelas. Sebelum lanjut ke tahapan berikutnya, saya mau tanya dulu ke Bapak Ibu. Kita kan biasa nih sebagai guru mengajar itu kalau masuk ruangan kelas itu yang kita tahu adalah peraturan ya Bapak Ibu ya. Iya. Betul sekali. Nah sekarang pertanyaan saya adalah mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas? Kira-kira gimana Pak Junaidi? Mungkin supaya anak lebih disiplin, supaya anak lebih taat akan apa yang harus dia lakukan, mungkin supaya dia tidak berpikir ketika aku salah aku Iya. Bagus sekali, keren sekali Bapak Junaidi. Bisa next. Sebelum kita lanjut ke materi, saya akan kasih soal ke Bapak Ibu. Soal yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Bapak Jumadi kan ini kira-kira mengapa Pak? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat kendaraan roda 2? Karena untuk menjaga keselamatan, keamanan, dan itu bagian dari hal yang harus diperhatikan. Oke, saya garis bawahi keselamatan dan keamanan. Kita coba selanjutnya. Betul sekali, ada nilai keselamatan di sana. Masih ada pertanyaan kedua. Nah, saat musim kabut asap, mengapa kita memiliki peraturan tentang
jawabannya apakah benar? Betul. Sudah ada gambaran mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Sudah. Next, Pak. Oke. Nilai-nilai keselamatan dan nilai atau nilai kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Artinya kita yakin bahwa jika kita menggunakan helm maka kita akan selamat. Ketika kita menggunakan masker kita yakin bahwa merupakan salah satu upaya kita untuk menjaga kesehatan kita. Di sini disebut keyakinan, itu merupakan unsur dari perasaan kita sendiri, kita yakin ya. Kita sebut sebagai suatu keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal tadi yang sudah disampaikan di materi sebelumnya yang disepakati secara tersirat maupun tersurat. Nilai-nilai kebajikan yang menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi dalam diri. Kita tahu kalau kita pakai helm kita akan selamat, artinya kita ada motivasi dalam diri. Nah, kemudian seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekadar mengikuti serangkaian peraturan tertulis. Bayangkan kalau misalnya wajib pakai helm, kita nggak tahu nih, kita sebagai anak-anak sama kayak murid juga dilarang merokok misalnya. Sebagian besar anak memang tahu merokok itu apa. Cuman ketika kita membuat suatu keyakinan, kita menekankan bahwa kita memunculkan motivasi dalam diri, kita yakinkan bahwa merokok itu adalah bagian dari merusak atau merusak kesehatan seperti itu lebih bermakna. Jadi anak-anak tahu teredukasi. Nah, sama halnya dengan keyakinan kelas. Kalau kita mulai dengan kalimat-kalimat yang membuat mereka yakin, kenapa misalnya kira-kira apa ya peraturan kelas yang biasanya Bapak Ibu dengar nih? Buang sampah di tempatnya. Nah, buang sampah pada tempatnya. Kalau kita cuma menuliskan misalnya dilarang membuang sampah, kira-kira ada penekanan apa di sana? Larangan. Tapi kalau kita membuat seperti kata-kata yang disampaikan oleh Pak Jumani tadi, membuang sampah pada tempatnya, artinya kita yakin bahwa kalau kita membuang sampah pada tempatnya, kelas kita bersih dan kelas kita next. Nah, langsung saja ini ada beberapa tahapan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Itu yang pertama adalah keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Artinya umum, abstrak itu umum. Kemudian daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Artinya kalimatnya disederhanakan, nggak panjang lebar. Bapak Ibu nggak perlu curcol dalam peraturan kelas itu. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Apa tadi Bapak Ibu yang Bapak Ibu simak di materi sebelumnya? Kalimat-kalimat universal kira-kira apa nih? Motivasi. Ya, nanti kita lihat setelah ini. Oke. Pertanyaan belum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kalimatnya dibuat agar nyaman dipandang. Ini dibuat positif. Kita yang membaca pun nyaman membacanya. Kemudian yang keempat, keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Simple tapi ngena. Next. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jangan membuat peraturan yang tidak sesuai mungkin dengan keadaan di kelasnya. Dilarang berenang misalnya, kan di daerah mungkin kelasnya nggak ada kolam renang gitu, jadi kita nggak perlu membuat peraturan yang tidak mungkin kita bisa terapkan di sekolahan kita seperti itu. Ya, dilarang pergi ke kolam misalnya, kan sekolah kita nggak ada kolam renang seperti itu. Disesuaikan dengan kondisi sekolahan kita. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi sebelum kita membuat keyakinan kelas itu, Bapak Ibu, kita tanya dulu kebutuhan apa yang diinginkan oleh siswa-siswa kita. Misalnya, kira-kira anak-anak apa yang kita perlukan agar kelas kita nyaman, kita tanyakan dulu. Misalnya karena mungkin kondisinya di kelas itu anak-anaknya sering tidur, nah, maka kita fokuskan di sana. Kita lihat kondisi kebutuhan di kelas kita yang paling dominan apa. Seperti itu. Kemudian yang terakhir belum sebelumnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi tidak masalah ketika kita membuat keyakinan kelas itu mungkin nantinya akan ada revisi karena menyesuaikan dengan kondisi yang ada di kelas tersebut. Ketika kelas tersebut sudah mungkin
mungkin berjalan seperti semestinya sesuai dengan peraturan sekolah, maka kita bisa aja meninjau lagi. Atau mungkin ada temuan baru, misalnya selain suka tidur di kelas itu sering makan saat sebelum pembelajaran, dan makannya makan besar, misalnya makan nasi kuning atau masak mie seperti itu. Kita bisa aja meninjau kembali peraturan di kelas kita. Next. Nah, ada prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama itu ketika Bapak Ibu ingin membentuk keyakinan kelas itu memberikan mempersilakan warga sekolah atau murid di kelas kita untuk berpendapat atau berkata kira-kira gimana nih apa yang kita bentukkan di kelas kita sekiranya pembelajaran kita berjalan dengan nyaman. Dan itu kesepakati bersama Bapak Ibu. Kita perlu adanya komunikasi antara kita dan anak. Jadi anak itu tahu nggak serta merta kita yang bikin peraturan, tapi mereka sendiri yang menyepakati dan membuat keyakinan bersama. Kemudian yang kedua adalah mencatat semua masukan para murid di sekolah. Jadi seluruh anak-anak itu kita bebaskan berpendapat. Jangan sampai kita karena ada suatu hal, karena misalnya si Laila ini kita kurang suka karena anaknya pemalas, jadi kita kayaknya nggak perlu pendapat Laila seperti itu. Atau misalnya Faisal sering tidur, kita nggak mau menerima pendapat Faisal, jangan seperti itu. Jadi kita membuka seluas-luasnya komunikasi antara kita dan anak supaya terbentuk yang namanya keyakinan. Agar si anak ini merasa, oh iya, aku sering tidur nih. Nah, kira-kira apa yang membuat aku ini nanti di kelas ini supaya berjalan nyaman. Next. Susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat bentuk negatif menjadi positif. Nanti kita akan sama-sama praktekkan nih Bapak Ibu ya. Kemudian yang keempat, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Jadi setelah kita sama-sama dengan teman-teman atau warga dari kelas itu sudah curah pendapat, sudah membuat keyakinan kelas, kita tinjau lagi kalimat ini sesuai nggak sudah dengan kalimat keyakinan kelas. Next, tinjau. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pertanyaan keyakinan akan berkurang. Pasti di antara 10 atau 20 siswa kita itu ada yang pemikirannya sama, maka akan kita satukan. Kira-kira kalimat mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, hari ini ya melanjutkan materi yang tadi, yaitu tentang tadi sudah tentang keyakinan kelas, kemudian tentang apa? Motivasi, kedisiplinan, motivasi, penghargaan, ya. Sekarang sebelum masuk ke materi kebutuhan dasar manusia, saya ingin bertanya dulu. Ya. Di sini yang paling lama dari Puan ini mengajar, boleh katakan? Buat sedikit. Ya. Yang paling sebentar. Ya, ada yang paling lama, kemudian ada yang baru saja bergabung. Selama proses belajar mengajar, pasti banyak nih kejadian-kejadian yang kalian temui. Nah, bisa sedikit cerita, adakah yang melanggar peraturan? Seperti apa? Berkelahi. Berkelahi, sering terlambat, ribut saat KBM, lupa membawa alat pembelajaran. lupa membawa alat pembelajaran. Kenapa sih? Tidur saat Tidur. Ya, ternyata banyak nih yang kita temui selama mengajar, ya, dari awal sampai pulang, gitu kan, banyak kejadian-kejadian. Nah, sepertinya kalau Bapak Ibu mengajar saat menemui hal tersebut, pernah nggak Bapak Ibu itu menanyakan ke siswanya
suka tidur dia jangan merasa tidak mau kebebasan juga bisa. Kenapa? Dia tidak mau diatur. Iya. Dia tidak mau ada aturan dalam hidupnya. Dia ingin bebas dalam melakukan hal. Nah, itu adalah hal yang akan kita temui. Jadi saat kita tahu ada siswa yang melakukan hal-hal yang istilahnya melanggar peraturan, pasti ada alasan. Bagaimana caranya? Saat kita melakukan itu, alasan itu yang akan kita dapat memperoleh tindakan apa sih yang harus kita lakukan? Jangan-jangan kita cek langsung, gitu kan? Kalau kita langsung memberikan suatu hukuman, kita langsung memberikan konsekuensi, otomatis dia akan melakukan lagi dan lagi. Pengulangan itu yang kita tidak ingin. Kita inginnya anak itu sadar. Dan kita sebagai guru itu seperti apa sih supaya kita bisa memberikan solusi terbaik. Oke. Dari sini ya ada kuesionernya. Kuesioner ini untuk tahu kita ini dalam kebutuhan apa. Ya, Ibu bisa ini nanti bisa juga diberikan ke siswa kita. Mereka itu termasuk yang mana sih? Saat kita tahu siswa kita masuk yang mana, kita akan bisa memberikan solusi. Oke, ya bagikan dulu kuesionernya. Ya, bisa diisi. Kemudian kita tahu kita ini termasuk memiliki kebutuhan yang mana, dominan yang mana. Ya, ini adalah kuesioner diberikan dari situasi. Ada diri Anda menemui situasi itu, kira-kira apa yang dilakukan? Kan bukan itu bisa, yang tidak.
terkait pengalaman budaya positif. Di sini saya melanjutkan dari narasumber sebelumnya. Tadi sudah membahas tentang nilai-nilai kebajikan, kemudian disiplin positif, teori motivasi, teori kontrol juga ya. Dan terkait tadi ada kebutuhan dasar manusia. Dan tadi untuk kebutuhan dasar manusia tadi bisa nanti angkatnya diterapkan di kelas Bapak Ibu semuanya untuk memetakan kebutuhan dasar dominan mana bagi anak-anak kita, karena itu terkait dengan juga saat kita nanti memberikan pembelajaran pendidikan maka disesuaikan dengan kebutuhan dasar masing-masing anaknya. Ya, di sini saya akan melanjutkan terkait 5 posisi kontrol. Nah, di sini ada 2 buah kasus, Bapak Ibu. Silakan dilihat dulu. Kasus pertama itu Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibu Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata yang kasar dan merendahkan Tisa di sosial media. Kemudian kasus kedua, Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh. Pada saat hadir pun, Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat mengejek teman-temannya. Jadi kalau di WA mungkin ngomongnya kata-kata kasar seperti itu. Hal ini sudah sangat mengganggu dan murid mengikuti pembelajaran daring mengeluhkan tentang perilaku Anto. Nah, dari 2 kasus ini, next saja. Apa yang dapat Bapak Ibu lihat kira-kira terkait apa? Kesamaan antara kasus pertama dengan kasus kedua tadi tentang kasar. Ya, tadi menggunakan kata-kata yang kasar. Nah, tadi sebelumnya sudah dijelaskan bahwa ada keyakinan kelas. Mungkin di kelas Bapak Ibu semuanya sudah menerapkan keyakinan tersebut. Mungkin tidak boleh berkata-kata yang kasar, berkata-kata yang sopan dan santun ya. Nah, di sini kalau Bapak Ibu sebagai guru atau sebagai kepala sekolah nih, bila ada sebagai seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apa yang akan Anda lakukan terhadap kasus Hana dan Anto? Mungkin ada yang angkat tangan? Ya, silakan Bapak Jumani. Melakukan keyakinan untuk berkata-kata yang baik atau yang sopan. Iya, meyakinkan anak Ananda ya terkait dengan penggunaan kata-kata yang sopan dan santun. Mungkin ada lagi yang lain? Silakan Bapak Faisal. Bisa ditambahkan dengan dalil Quran juga, Bapak. Iya, bisa ditambahkan dengan dalil yang ada di Al-Quran atau di hadis ya. Kemudian ada lagi mungkin? Ya, silakan Bu Laila. Misalnya kita panggil dulu kajian dengan panggilan ceritanya. Ya. Ya tadi harus diajak diskusi, kemudian apa yang mau dia inginkan ini itu begitu. Oh ya, diajak dari berdiskusi ya. Dan itu nanti supaya apa ya tadi supaya kita bisa menjalankan keyakinan kelas yang saling menghormati, menyayangi, yang Iya, jadi diajak diskusi untuk mencari solusinya. Ya, jadi sebagai seorang pendidik pastinya kita sudah menerapkan hal itu mau langsung secara sadar atau tidak sadar. Mungkin Bapak Ibu semua sudah pernah melakukan hal tersebut ya, atau mengalami hal tersebut langsung melihat kejadiannya seperti itu. Next. Jadi di sini 5 posisi kontrol adalah suatu program disiplin positif yang berpusat pada murid Bapak Ibu, yang dikembangkan oleh Diana Gosen dengan pendekatan restitusi. Tadi sudah ada dijelaskan tentang restitusi ya, bedanya hukuman, kemudian ada konsekuensi dan juga ada restitusi. Nah, di sini kita sebagai seorang guru kita harus tahu nih perlakuan kita terhadap siswa-siswa saat mereka melanggar peraturan contohnya tadi. Nah, kita posisi kontrol kita sebagai apa seperti itu. Di sini ada 5 posisi kontrol dan kita harus tahu yang kita gunakan itu apakah efektif, sudah efektif atau belum. Jangan-jangan nanti siswanya bisa mengulangi kesalahan lagi saat kita menggunakan hal tersebut. Kemudian apakah berpusat pada murid? Berpusat pada murid ini artinya kita tahu kebutuhan dasar mereka. Ya,
prosedurnya, bagaimana penerapannya, kemudian kenapa kita harus melakukan hal tersebut, kenapa kita harus menggunakan posisi kontrol tersebut. Nah, itu harus kita perdalam seperti itu sebagai seorang pendidik. Di sini ada 5 posisi kontrol melalui riset dan berdasarkan teori kontrol oleh Dr. William Glasser yang dijelaskan sebelumnya. Maka Glasser tadi berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru atau kita sebagai orang tua nih mendidik anak-anak kita nantinya dalam melakukan kontrol kita terhadap anak tersebut. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu ada penghukum. Jadi kita sebagai penghukum, kemudian ada pembuat rasa bersalah. Yang ketiga ada teman, yang keempat ada pemantau, dan yang kelima ada manajer. Nah, di sini penghukum dulu. Seorang penghukum itu biasa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Jadi tidak hanya fisik saja, disuruh push up misalkan, maka ada juga lewat verbalnya. Itu kita termasuk penghukum juga. Nah, jadi seorang penghukum ini dia mengatakan sekolah itu perlu, biasanya mereka beralasan bahwa sekolah ini perlu sistem nih biar anak-anak lebih tertekan lagi. Kayak caranya supaya anak tuh disiplin misalnya. Kita berpikirannya seperti itu. Biasanya pemikiran-pemikiran seorang penghukum seperti itu. Lalu kata-kata yang digunakannya biasanya itu terkait patuhi aturan saya atau kalau tidak awas kamu, seperti itu. Itu penghukum. Kemudian kamu ini selalu aja salah, diulang-ulangi aja terus. Nah, itu termasuk juga penghukum ya. Nah, guru seperti ini itu percaya hanya ada satu cara untuk mendisiplinkan muridnya, yaitu cara mereka sendiri dengan cara hukuman tadi. Next, kemudian ada pembuat rasa bersalah. Yang itu kita sebagai seorang guru secara sadar atau tidak sadar itu kita berada pada posisi ini kebanyakan ini. Karena di sini posisi guru yaitu menggunakan keheningan, diam. Contohnya kalau ada siswa kita panggil, besok kita diam. Atau yang mungkin kita beranai, berdiam seperti itu. Nah, itu membuat Ananda merasa tidak nyaman, merasa bersalah dan merasa rendah diri. Contohnya kalau misalkan dia melakukan kesalahan, ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Kemudian ada bagaimana? Nanti gimana kalau kamu berbuat seperti ini, orang tua kamu gimana? Itu termasuk membuat rasa bersalah. Dan habis itu mungkin bisa jadi juga, berapa kali sih ibu harus kasih tahu kalian? Itu termasuk pembuat rasa bersalah. Nah, di sini hal ini selain tadi penghukum, ada juga pembuat rasa bersalah. Itu kira-kira menghasilkan apa? Kalau dari Bapak Ibu semuanya, bagaimana perasaan murid kalau kita berlaku sebagai seorang penghukum atau sebagai seorang pembuat rasa bersalah? Kira-kira ada yang bisa? Dia akan menjadi dom. Ya benar. Kemudian selain itu mungkin ada lagi, kalau kita menghukum bagaimana kira-kira perasaan murid? Stres. Habis itu mungkin ada apa lagi? Ada nyaman, tidak nyaman. Tidak nyaman, atau bisa jadi tertekan, kesal mungkin ya, memendam amarah dan sebagainya macam. Nah, sebenarnya untuk membuat rasa bersalah ini juga kurang lebih sama, bahkan bisa jadi kondisi psikologis anak-anak itu lebih lagi daripada yang daripada penghukum tadi. Karena membuat rasa bersalah ini menyebabkan murid itu merasa rendah diri, kemudian merasa mengecewakan orang-orang tersayangnya. Nah, seperti itu. Itu jadi pembuat rasa bersalah dengan penghukum itu kurang lebih bisa menimbulkan efek yang sama, ya, tidak baik untuk anak-anak. Kemudian di sini posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah membuat murid merasakan penilaian buruk tentang dirinya. Jadi mereka merasa dirinya itu buruk, ya insecure tadi, tidak merasa berharga dan telah mengecewakan orang-orang di sekitarnya. Kemudian yang ketiga itu teman. Posisi guru sebagai teman itu tidak akan menyakiti murid, namun berupaya mengontrol murid-muridnya melalui persuasi dan menggunakan hubungan baik atau humor, berjenaka, ngasih-ngasih lelucon. Itu kadang berarti posisi kita berada di posisi kontrol sebagai teman, ya. Jadi itu sebenarnya persuasi. Kita terkadang perlu untuk posisi kontrol ini. Karena tadi merasa supaya murid itu lebih terbuka dengan kita. Tapi posisi kontrol teman ini tidak bisa terus-menerus kita
pengalaman budaya positif dari modul 1.4. Saya sendiri Siti Berkah, calon guru penggerak angkatan 9 SMA Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin. Apa kabarnya semuanya? Sehat? Nah, sebelum saya masuk pada materi, saya akan mereview terlebih dahulu berdasarkan tadi apa yang sudah disampaikan. Yang pertama tadi ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Kemudian yang ketiga ada keyakinan kelas. Tadi kan sudah membuat keyakinan kelas, imanan keyakinan, imanan peraturan. Kemudian yang keempat ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian yang kelima ada 5 posisi kontrol. Nah, kemudian yang terakhir itu ada segitiga restitusi. Kalau pada materi yang kelima tadi ada 5 posisi kontrol sebagai seorang pendidik, maka posisi kontrol yang paling baik adalah posisi sebagai manajer. Nah, ketika kita itu tidak menjudge anak itu salah, tapi kita mengarahkan sebagaimana mestinya, maka cara kita mengarahkan itu masuk dalam pembahasan kita yang terakhir, yaitu segitiga restitusi. Apa sih yang dilakukan manajer, bagaimana sih membimbingnya, dan apa yang kita lakukan di sana, masuk pada tahapan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Adalah suatu proses dialog kita ini sebagai seorang pendidik yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi manusiawi aja, misalnya kita pun sebagai seorang manusia, dosen nih berfokus pada murid kita, pasti pernah yang namanya melakukan kesalahan. Nah, ketika murid kita itu melakukan kesalahan, yang pertama tadi kita tidak menjudge pribadinya, karakternya, tapi dari masalah itu kita tuntun, kita bimbing bagaimana mereka itu bisa menyadari apa kesalahannya dan bagaimana cara perbaikannya. Itu dalam segitiga restitusi. Maka dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua ada validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Karena pada sebelumnya, apalagi misalnya di kelas-kelas kita, itu kita sudah membuat yang namanya keyakinan kelas. Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan, kita kembalikan lagi bagaimana keyakinan yang dia yakini, seperti itu. Next. Nah, yang pertama menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi ketika kita menemukan anak berbuat salah, yang harus kita sadari adalah dari kesalahan ini bagaimana kita menumbuhkan proses belajarnya. Ya, jadi tidak mungkin kamu salah, kamu lagi yang berbuat salah, pian terus, misalnya pian aja yang ditaruhin. Nah, yang seperti itu dalam posisi manajer itu mudah-mudahan tidak begitu. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan? Contohnya seperti ini. Berbuat salah itu wajar, tapi harus disambung kalimatnya. Kalaunya ada kita sambung sampai di situ aja bahaya kan? Misalnya jadi kita berbuat salah itu wajar, maka berarti wajar terus sejak itulah selesai, tapi kita sambung. Iya, berbuat salah itu wajar dan lain-lain, tapi kita harus cepat memperbaikinya, kita harus cepat sadarnya, ada lagi kita mengulanginya, seperti itu. Harus komplit kalimat kita. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak atau satu ustazah juga pernah melakukan kesalahan itu, tapi juga harus disambung kalimatnya. Itu bahaya kalau sampai di situ aja. Misalnya anak buat salah terlambat misalnya, tapi kita harus mempraktekkan ini tadi, menstabilkan identitasnya. Bapak juga pernah juga dulu telat kayak dia. Oh berarti sama kita ada apa? Nah itu yang berbahaya. Maka kalimatnya harus kita sambung satu saja. Ibu juga pernah melakukan kesalahan itu, tapi ibu cepat memperbaikinya. Ibu cepat menyadarinya, ada lagi ibu mengulangi kayak gitu ya. Jadi harus kita sambung kalimatnya. Kemudian ibu bapak juga tidak mau nih mencari siapa yang salah, tapi
mencoba menggali, karena kan kita tadi memposisikan diri sebagai manajer yang bukan penghakim, bukan penghukum, bukan teman, pemantau gitu kan ya, seperti itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, tapi kamu tidak melakukannya, seperti itu. Ibaratnya rem nih, biasa si anak. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kadang misalnya dia sudah mengerjakan tugas nih, marah karena ada teman yang mencontek, misalnya dia mempertahankan itu. Lalu misalnya ada marah-marah kah, kesal kah, berkelanjutan, kan saya lebih ekstrim lagi, nah seperti itu. Jadi kita tidak jatuhnya menyalahkan dulu nih, oh kamu paling bersalah, tidak. Kemudian melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting untukmu. Tadi ada sesuatu yang dipertahankan gitu. Kemudian tahap yang terakhir, next Ustazah. Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinannya. Tadi kita sudah di awal menstabilkan identitasnya, sudah tahu nih kesalahannya apa, kemudian alasannya juga sudah kita gali. Terus kita kembalikan dalam keyakinannya. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Sesuatu yang kita yakini dari dalam biasanya akan kita lakukan bahkan di bawah alam sadar kita. Kenapa? Karena sudah menjadi pembiasaan. Nah, itu harapannya yang muncul di anak-anak kita nih. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal untuk kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, kita kembalikan dalam keyakinan kelas kita masing-masing atau keyakinan yang ada di sekolah kita. Selama mereka bisa mengembalikan itu, harapannya, atau bisa memunculkan itu dalam pikiran mereka, harapannya murid sendiri yang mencari jalan keluar atau solusi dari kesalahan yang hari ini mereka lakukan. Memang tidak mudah, memang perlu waktu, tapi selama kita konsisten ya mengarahkan terus seperti ini, mudah-mudahan kesadaran dan keyakinan yang ingin kita bangun pada murid-murid kita itu bisa berhasil. Nah, kemudian ini ada contoh dari penerapan segitiga restitusi. Ustazah semua mungkin bisa disimak. Ada volume suara. Yang volume speaker. Sama tadi volume. Jadi di video ini muridnya atau Hanus itu kesal, marah karena malamnya dia sudah mengerjakan tugas. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, guru, calon guru penggerak sekalian yang telah menyampaikan materi pada hari ini. Sebenarnya bukan seberapa besar atau seberapa hebat materi yang disampaikan. Sebenarnya adalah materi hebat akan diakui kehebatannya ketika apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian pada hari ini kepada kami saudarataan, mudah-mudahan kita bisa terapkan bersama. Dan intinya adalah bagaimana cara penerapan kita untuk materi yang disampaikan ini bisa berlangsung dan juga bisa kita terapkan pada anak didik kita saudarataan.
Itu saja dari saya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan yang paling penting adalah penerapan daripada teori atau materi yang kita sampaikan, mudah-mudahan bisa mengena dan juga bisa mudah-mudahan bisa kita terapkan bersama, mudah-mudahan bisa menciptakan anak yang lebih kondusif lagi di lingkungan sekolah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.